Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang psikoanalisis Sigmund Freud. Freud sendiri adalah seorang pendiri aliran psikoanalisis itu dalam psikologi. Lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia pada waktu itu. Freud memiliki ayah yang mana ayahnya adalah pedagang wool dan pikiran maju dan humoris. Jadi ayahnya Freud ini sebenarnya orang biasa, pedagang wool, namun beliau ini memiliki pikiran yang lebih maju gitu loh, dan juga orangnya humoris juga. Ibunya aktif. Ibunya itu adalah istri kedua dari bapaknya, 20 tahun lebih muda dari bapaknya. Freud punya saudara seayah 2 orang dan 6 saudara kandung. Pada usia 4 tahun atau 5 tahun, Freud sendiri pindah ke Wina bersama keluarganya. Freud melanjutkan ke sekolah kedokteran. Pada waktu itu sekolah kedokteran ini termasuk sekolah yang cukup bergengsi, apalagi bagi orang-orang keturunan Yahudi seperti Freud. Freud juga pernah kuliah di bawah arahan Prof. Ernest Bruck, seorang profesor di bidang fisiologis. Freud kemudian berusaha mereduksi kepribadian menjadi neurologis, namun usahanya tersebut gagal. Freud juga fokus pada riset di neurofisiologi, dan kemudian lambat laun setelah risetnya tersebut sudah mulai berkembang, dia membuka praktik neurologi. Ia juga pernah menjadi direktur taman kanak-kanak waktu itu di Berlin, dan juga bertunangan yang kemudian lanjut ke pernikahan dengan Martha Bernays pada waktu itu, seorang wanita yang didambakannya. Freud kemudian pindah ke Inggris sebelum Perang Dunia Kedua, karena ketika itu di Wina sendiri masih berkecamuk, yang mana Wina sendiri sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Pada akhir hayatnya, Freud meninggal karena kanker mulut dan rahang yang sudah ia deritanya selama 20 tahun. Baik, berikut sedikit biografi dari Sigmund Freud. Gagasan Freud yang pertama terkait dengan struktur kepribadian. Jadi siapa yang gak kenal dengan struktur kepribadiannya Freud? Di situ ada id, ego, super ego. Jadi kalau kata orang-orang itu merupakan segitiga struktur kepribadian. Jadi kalau ada yang tanya, kamu kenal dengan Freud? Ya, kenal. Id, ego, super ego itu kan, ya tentu rata-rata orang menjawab seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait id pertama. Id adalah salah satu struktur kepribadian yang bertugas menerjemahkan kebutuhan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh seorang itu diterjemahkan oleh id. Id juga memiliki prinsip kenikmatan dan juga merupakan representasi psikis kebutuhan-kebutuhan biologis. Jadi id ini lebih pada bagaimana menerjemahkan atau merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan biologis dari manusia. Selanjutnya adalah ego. Ego ini merupakan sebenarnya memiliki prinsip realitas lebih ke aplikatif. Jadi tugasnya adalah menghubungkan id yang bersifat organisme dengan realitas dunia melalui alam bawah sadar. Ego ini juga mencari objek-objek
untuk memuaskan keinginan dan nafsu yang dimunculkan oleh it tadi, dan juga ego mencatat hal-hal yang menghalangi dan yang memuluskan keinginan-keinginan tersebut. Selanjutnya lebih ke superego. Nah, superego ini merupakan struktur kepribadian yang tugasnya untuk menghalangi dan mendukung keinginan-keinginan sehingga tercipta, sehingga bisa menjadi kenyataan. Dalam superego sendiri ada dua unsur. Yang pertama adalah nurani dan ego ideal. Nurani ini memiliki tugas untuk menghalangi, jadi yang sekiranya bersifat buruk itu dihalangi oleh nurani, dan yang bersifat mendukung itu adalah ego ideal tadi. Sekarang kita beralih pada gagasan Freud tentang konsep kesadaran. Sebenarnya banyak orang-orang bertanya, sebenarnya bukan bertanya, banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya Freud ini merupakan orang yang pertama yang penemu konsep kesadaran. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Freud bukan orang pertama kali penemu konsep kesadaran, namun Freud itu hanya lebih pada pengembang dan kemudian bisa terkenal dengan konsep kesadarannya. Alam prasadar menurut Freud itu adalah, sebelum ke penjelasan itu saya akan menjelaskan terkait konsep kesadaran Freud ini. Sebenarnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kesadaran itu sendiri yang kita alami selama ini. Kita sadar untuk makan, kita sadar untuk minum, kita sadar untuk tidur. Itu kesadaran biasa. Selanjutnya alam bawah sadar, alam prasadar. Alam prasadar ini menurut Freud adalah segala sesuatu yang mudah dapat dipanggil ke alam sadar. Jadi kenangan-kenangan yang walaupun tidak diingat waktu berpikir tapi bisa dipanggil lagi. Nah, ini alam prasadar. Kalau alam bawah sadar lebih pada sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita sendiri. Sebenarnya alam bawah sadar ini terlihat samar-samar karena kita sering menghalangi motif hasrat naik ke alam sadar. Jadi itu ringkasan dari konsep kesadaran dari Freud, Sigmund Freud. Selanjutnya konsep Oedipal dan Electra kompleks. Konsep Oedipal sendiri, istilah ini sebenarnya diambil dari Raja Oedipus. Itu kalau kita membaca tentang mitologi Yunani itu ada Raja Oedipus. Raja Oedipus itu adalah pada zamannya dikatakan sebagai orang yang membunuh ayahnya dan menikahi ibunya sendiri. Namun ada yang bilang info ini, ada yang bilang tidak sengaja membunuh, ada yang bilang emang sengaja membunuh. Namun kenyataannya adalah Raja Oedipus pada cerita mitologi Yunani itu membunuh ayahnya sendiri dan menikahi ibunya. Nah, jadi sebenarnya Oedipus dalam gagasannya Freud itu lebih pada bagaimana seorang anak memiliki kecemburuan terhadap sang ayah. Jadi bagaimana seorang anak laki-laki itu memiliki kecemburuan terhadap ayah. Sebenarnya dalam konteks ini anak laki-laki tersebut menurut Sigmund Freud itu lebih menyukai ibunya daripada ayahnya. Jadi ketika ayahnya itu mendekati ibunya, sang anak laki-laki ini merasa cemburu. Nah, begitupun dengan Electra tadi. Dengan Electra nanti yang akan saya jelaskan itu kebalikannya. Oedipal sendiri terjadi pada masa falik, yakni bagaimana suatu masa yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang memusuhi ayah atau cemburu karena dekat dengan ibu. Jadi cemburu karena ayahnya tersebut dekat dengan ibu dan menganggap ayahnya sendiri, ayah kandungnya sendiri itu sebagai saingannya. Selanjutnya tentang Electra.
Elektra ini kebalikan dari Oedipus, Oedipal tadi ya. Elektra lebih pada bagaimana sama terjadi pada masa falik. Ini kebalikannya. Kalau Elektra ini lebih pada seorang anak perempuan yang musuhi ibunya karena cemburu melihat ibunya dekat dengan ayahnya. Jadi anak perempuan dalam Elektra ini menganggap ibunya sebagai saingan untuk mendekati ayahnya. Jadi seperti itu, intinya kebalikannya dari Oedipus tadi. Baik, sekian dulu sedikit penjabaran dari psikoanalisisnya Sigmund Freud. Sebenarnya masih ada tafsir mimpi, ada defense mechanism, dan tahap psikoseksual juga. Namun setelah ini akan dijelaskan kembali terkait beberapa subtopik tadi. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan gagasan tafsir mimpi Sigmund Freud. Tafsir mimpi dalam pandangan Freud itu merupakan pesan alam bawah sadar yang sifatnya abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain hingga aktivitas emosi yang tidak disadari. Jadi Freud itu memandang bahwasanya tafsir mimpi atau mimpi seseorang, mimpi manusia itu merupakan, sebenarnya itu bukan mimpi-mimpi seperti yang kita artikan selama ini. Menurut Freud, mimpi seseorang itu yakni pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Jadi mimpi tersebut berasal dari pesan alam bawah sadar yang mana berisi bisa keinginan seseorang, bisa rasa takut sebelumnya dalam realitas sebelumnya, atau berbagai aktivitas lain yang belum menjadi kenyataan, sehingga dibawalah keinginan atau ketakutan atau lain sebagainya tersebut ke dalam mimpi. Itu katanya Freud. Freud juga mengatakan bahwasanya setiap mimpi bermakna dan dapat digali melalui analisis. Jadi mimpi tersebut bisa dianalisis. Itu kalau dalam pandangannya Freud. Mimpi muncul berasal dari konflik atau tekanan-tekanan emosi selama bangun dapat dikeluarkan lewat mimpi. Jadi bukan lebih kepada hal-hal yang positif, namun mimpi menurut Freud itu lebih pada hal-hal negatif seperti konflik atau tekanan-tekanan emosi sebelumnya yang dirasakan oleh manusia sebelumnya. Kualitas mimpi dipengaruhi oleh keadaan emosi sebelum tidur. Jadi mimpi ini atau mimpi itu yang dialami oleh manusia itu banyak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan emosi sebelum tidur. Misalnya sebelum tidur si A mengalami kecemasan karena tidak memiliki uang untuk makan besok apa. Itu kata Freud bisa saja kecemasan tersebut bisa dibawa ke mimpinya tersebut. Itu menurut Freud dalam analisis tafsir mimpi. Mimpi dapat memenuhi hasrat dan menghilangkan ketegangan karena di alam nyata sulit untuk bisa mengungkapkannya. Jadi mimpi lebih bersifat suatu ungkapan dari hasrat atau ketegangan seseorang atau ketegangan manusia. Mimpi menurut Freud juga bersifat neurotis, berbeda dengan orang biasanya. Sebenarnya kajian tafsir mimpi Freud mendalami tafsir mimpi ini tertarik pada kajian mimpi ketika pasien-pasiennya, yang mana waktu itu pasien-pasiennya masih banyak didominasi oleh gadis-gadis muda yang mengalami histeria dan menceritakan isi-isi mimpinya. Dari pengalaman ini kemudian Freud mengatakan bahwasanya tafsir mimpi seseorang itu bisa dianalisis, bisa diartikan. Baik, selanjutnya terkait defense mechanism, atau kalau kita menyebutnya yakni adalah mekanisme pertahanan diri.
Defense mechanism sebenarnya lebih pada ego yang bertugas mempertahankan diri. Jadi bagaimana seorang mempertahankan diri untuk menghindari sebuah kecemasan. Ini kalau kata Freud. Freud membagi pertahanan diri seseorang menjadi 12. Yang pertama adalah penolakan, yang mana dalam hal ini Freud mengatakan bahwasanya manusia cenderung menolak secara langsung peristiwa yang datang dan menekannya untuk masuk kesadaran bisa bekerja sendiri atau berkolaborasi dengan. Nah, jadi sebenarnya lebih pada penolakan secara langsung terhadap kecemasan-kecemasan tersebut. Yang kedua adalah supresi. Supresi adalah bentuk pertahanan diri manusia dengan cara menolak secara langsung dan memikirkan hal-hal yang lain agar kecemasan-kecemasan tersebut yang dirasakannya itu bisa hilang. Selanjutnya adalah pertahanan reaction formation. Jadi penolakan ini lebih pada bagaimana manusia menolak suatu kecemasan dengan cara memainkan ekspresi wajah. Jadi dengan ekspresi wajahnya tersebut dia mengindikasikan bahwasanya dia menolak kecemasan yang datang kepadanya tersebut. Selanjutnya adalah fiksasi. Nah, fiksasi ini lebih pada pertahanan manusia terhadap kecemasan, yakni dengan cara tergantung dengan orang lain. Jadi masih manutlah kepada orang lain dalam menghilangkan kecemasan tersebut. Selanjutnya adalah regresi. Regresi ini lebih pada mekanisme pertahanan diri yang bersifat kekanak-kanakan. Ada juga denial. Denial ini yang sering kita alami selama ini, mungkin dari teman-teman sering mengalaminya ya. Kalau denial ini lebih pada bagaimana seseorang mempertahankan diri dari kecemasan dengan cara mengisi kesibukan lain. Nah, jadi sekarang kan banyak dari kita terkadang yang sebelumnya tidak merasa sibuk, kemudian moro-moro sudah menyibukkan diri. Ini bukan berarti dia memang sibuk, mungkin ada faktor lain selain itu. Ya bisa jadi karena agar dia tidak memikirkan sesuatu yang bisa membuat kecemasan pada dirinya. Selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi adalah bagaimana seorang lari dari kecemasan, menghindar dari kecemasan dengan cara menyalahkan orang lain di sekitarnya. Rasionalisasi adalah mencari-cari alasan yang rasional untuk membenarkan sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya cemas. Selanjutnya adalah displacement. Displacement lebih pada mengelakkan kebencian kepada orang lain. Jadi lebih pada hampir mirip dengan proyeksi tadi. Selanjutnya penarikan diri, yakni pertahanan seseorang dengan cara tidak melakukan apa-apa dan disertai depresi dan apatis terhadap sesuatu yang menyebabkan dirinya cemas. Selanjutnya ada fantasi, lebih pada membayangkan dan berimajinasi. Dan yang terakhir adalah intelektualisasi. Jadi intelektualisasi ini lebih pada ketika seseorang dihadapi oleh suatu kecemasan, seseorang tersebut tidak lantas lari begitu saja dari kecemasan tersebut, namun lebih pada mencari tahu sumber kecemasan tersebut seperti apa. Baik, pembahasan terakhir mengenai psikoanalisis Freud, yakni adalah tahap psikoseksual. Dalam perkembangan manusia, khususnya pada yang terjadi pada masa anak-anak, Freud membagi tahap psikoseksual menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap oral. Jadi tahap oral ini terjadi pada anak yang berusia yang baru lahir sampai dengan usia 18 bulan. Jadi tahap oral ini lebih pada suatu fase di mana fase ini
fase titik kenikmatan di mulut atau menghisap dan menggigit. Jadi pada masa ini anak atau bayi lebih suka memainkan mulut atau menghisap dan menggigit sesuatu, karena memang pada masa ini, kata Freud, lebih pada titik kenikmatan yang berada di mulut. Selanjutnya adalah tahap anal. Jadi tahap anal ini merupakan tahap yang terjadi pada bayi berusia 18 bulan sampai usia 3 atau 4 tahun. Fase anal merupakan fase di mana anak mengalami titik kenikmatan di anus. Ini bisa diaplikasikan dengan memegang dan melepaskan sesuatu. Yang ketiga adalah fase falik, yang kata Freud fase untuk anak usia 3 tahun sampai dengan 5 atau 6 atau 7 tahun. Fase falik sendiri adalah fase di mana bayi mengalami titik kenikmatan di alat kelamin. Jadi pada masa ini bayi mengalami kenikmatan ketika memegang kelamin. Intinya lebih pada kenikmatan di alat kelaminnya masing-masing. Selanjutnya adalah fase laten, yang mana menurut Freud merupakan fase untuk anak berusia 5 atau 6 atau 7 tahun sampai dengan masa-masa pubertas 12 tahun. Dan yang terakhir adalah fase genital, atau Freud mengatakan fase ini adalah fase terakhir, yang mana fase ini lebih pada fase yang bukan berarti anak-anak lagi, namun sudah masuk fase pubertas. Jadi demikian beberapa penjelasan terkait gambaran psikoanalisis dari Sigmund Freud, sedikit penjelasan. Namun sekali lagi bukan berarti penjelasan ini menjadi penjelasan utama atau penjelasan primer dari bagaimana kita memandang atau menggali pemikiran Freud, namun hanya sebagai pengantar agar kita lebih tekun, lebih antusias lagi untuk membaca dan mengorek-ngorek pemikiran-pemikiran dari Freud sendiri. Jadi begitu rekan-rekan sekalian, terima kasih.